Halo Mapers yang ada di dalam ataupun di luar bumi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Merpati KNG. Nah, di video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membagikan kebiasaan atau pengalaman saya dan dalam memberi makanan untuk indukan yang sedang meloloh. Nah, apa saja jenisnya? Saksikan terus konten videonya. Oke. Oke Mapers, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan apa itu meloloh. Jadi meloloh itu adalah proses memberi makan induk merpati kepada anaknya sebelum anak merpati bisa makan secara mandiri. Jadi kalau istilah orangnya itu nyuapin gitulah ya. Nah, meloloh menjadi faktor yang sangat penting ya dalam pertumbuhan merpati, karena pada fase ini indukan maupun anakannya sangat membutuhkan makanan atau asupan makanan yang cukup. Makanan yang baik dalam fase ini adalah pakan yang banyak mengandung mineral. Nah, yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan lah itu namanya juga piyik ya, kan bentuk pertumbuhan terutama tulang dan bulu. Nah, itu yang sangat penting untuk pertumbuhan merpati piyik, karena bulu dan tulang kan berperan penting dalam kinerja merpati nantinya ya. Nah, kalau misalnya kekurangan jenis mineral yang diperlukan, anak merpati menyebabkan pertumbuhan tidak sempurna dan misalnya dapat menyebabkan cacat gitu, pertumbuhan tulang yang tidak optimal ataupun pertumbuhan bulu yang kurang baik lah gitu ya. Karena di fase ini menentukan juga baik tidaknya bibit merpati yang dihasilkan. Nah, ini adalah salah satu jenis pakan burung merpati yang sering saya gunakan untuk indukan meloloh. Salah satunya adalah ini ur ayam tipenya A594K. Ini buat ayam Bangkok ya harusnya. Oke, langsung tuangkan purnya. Perbandingannya sih terserah kalian saja ya. Ya ibaratnya di ini aja, dikira-kira aja cukupnya segimana gitu. Kalau saya segini. Nah, ini dia purnya paling segini. Nah, terus yang kedua ada beras merah. Nah, beras merah ini jenis biji-bijian yang masuk ke dalam kategori sereal ya. Beras merah berperan penting dalam proses pembentukan tulang. Jadi bagus untuk tulang merpati ya, karena mengandung banyak kalsium dan rendah lemak. Nah, apabila pemberiannya dalam jumlah besar, ini tidak akan menimbulkan kegemukan gitu ya. Jadi walaupun makan banyak merpatinya ini tidak akan menimbulkan gemuk. Langsung disikat aja nih sama merpatinya. Nah, ini indukan saya yang sedang meloloh ya. Nah, ini yang megan. Ini juga pada sedang meloloh. Nah, karena kebiasaan jadi semuanya udah pada paham makanannya sendiri gitu kan. Nah, dan untuk jenis pakan yang berikutnya saya pakai kacang hijau. Kenapa pakai kacang hijau? Karena menurut saya ini sangat baik dalam membentuk sel baru dalam tubuh. Jadi sel yang mati itu nantinya diganti sama si kacang hijau ini ya. Nah, jadi itu salah satu khasiat atau kandungannya ya. Dan juga dapat membantu kesuburan sistem reproduksi merpati pasca dia mengeram atau meloloh gitu ya. Jadi ini bisa memperbaiki sel-sel yang sudah mati, terus juga
bisa memperbaiki sistem reproduksi atau perteluran tuh dalam untuk perkembangbiakan. Nah, ini indukan saya yang lagi meloloh dan langsung disikat tuh kan. Nah, kalau untuk dalam masih proses kecil piikan, maksudnya piikan kecil, nah itu saya kasihnya 3 bahan ini, karena kalau kasih jagung mungkin juga susah untuk ininya ya, maksudnya lama untuk dicerna di tembolok indukan merpati. Nah, kalau kayak ini mudah larut juga dan cepat juga dan bagus untuk pertumbuhannya ya. Mungkin ini bisa ditambahin juga jagung dan kacang tanah, tapi biasanya saya menambahin jagung dan kacang tanah apabila usia merpatinya udah agak besar lah gitu. Dilihat aja badannya, sekiranya udah besar atau sudah cukup waktunya udah lama lah, intinya kayak gitu ya, bisa dikasih jagung sama tambahan kacang tanah. Nah, kayak gitu. Paling itu aja sih yang bisa saya bagiin sekarang, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf bila ada segala kekurangannya. Oke, dari Kota Kuningan saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.